Namanya Pak Arya, seorang kolektor pusaka tua yang tinggal di lereng Gunung Sawal, Ciamis. Rumahnya dipenuhi benda-benda kuno berlapis debu dan dupa menyala terus sepanjang hari. Ia bukan sembarang kolektor. Konon, Pak Arya pernah membeli keris MPU gandring yang katanya masih menyimpan nyawa. Di balik penampilannya yang pendiam dan sering memakai ikat kepala batik, tersimpan obsesi gila, memiliki semua mustika terkuat dari seluruh tanah Jawa. Namun satu yang belum pernah ia sentuh, mustika rantai babi, batu pusaka paling berbahaya yang dipercaya sebagai kunci utama pesugihan tingkat tinggi. Batu ini konon hanya muncul ketika darah manusia ditumpahkan di hutan larangan. Pak Arya mendapatkan informasi itu bukan dari sembarang orang, melainkan dari seorang mantan dukun sakti yang telah insaf. Di warung kopi pada dini hari, sang dukun berbisik bahwa mustika itu benar-benar ada, terkubur dalam tubuh seekor babi jadi-jadian yang hanya menampakkan diri saat bulan gelap di hutan Karangjati. Batu itu nggak bisa dibeli dengan uang, Mas. Harus dikasih tumbal, katanya dengan suara gemetar. Namun bukannya takut, Pak Arya justru tersenyum kecil, seolah sudah menyiapkan segalanya. Ia percaya, segala kekayaan yang ia miliki belum cukup, ia ingin kekuasaan, keabadian, dan pengaruh yang tak bisa diraih hanya dengan pusaka biasa. Malam itu juga, ia kembali ke rumah dan membuka peti besi tua berukir lambang kepala naga. Di dalamnya ada peta tua yang menunjukkan jalur menuju hutan Karangjati, lengkap dengan simbol-simbol aneh yang hanya bisa dibaca oleh mata batin. Ia tahu perjalanannya tak bisa sendiri. Maka ia menghubungi dua orang, Darto, bekas kuncen yang kini jadi pemburu jimat, dan Seno, mantan tentara yang kini jadi tukang gali kuburan. Besok malam gelap. Kita berangkat, katanya tegas. Tak ada tanya dari dua sahabat lamanya itu. Mereka tahu, jika Pak Arya sudah bicara seperti itu, maka yang akan mereka hadapi bukan cuma alam, tapi juga makhluk dari dunia lain. Sambil mempersiapkan peralatan, keris, kemenyan, tali pocong, dan air dari 7 sumur keramat, Pak Arya juga membawa kalung besi tua peninggalan leluhurnya. Konon kalung itu bisa meredam suara babi ngepet yang berlari di malam hari. Kalau dia muncul, kalian jangan lihat matanya. Si babi itu bukan binatang biasa, ucapnya saat mereka berkumpul di rumah belakang. Hujan gerimis mulai turun, langit tampak kelam tanpa bintang. Di teras rumah, seekor kucing hitam terus mengeong sambil menatap ke arah utara. Pak Arya melihat itu sebagai pertanda, alam sedang bersiap menerima tamu dari dunia bawah. Tepat pukul 12 malam, mereka bertiga berangkat menuju hutan Karangjati. Jalanan licin dan berkabut. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ketika sampai di batas desa, Pak Arya menghentikan mobil tua mereka dan berkata, "Dari sini kita jalan kaki. Motor nggak bisa lewat. Dan jangan bawa niat buruk." Darto menatap tajam ke arah pepohonan gelap yang menjulang tinggi. Seno memasukkan jimat ke dalam sepatu botnya. Mereka mulai berjalan ke dalam hutan, dan setiap langkah seperti diiringi suara rantai yang diseret dari kejauhan. Suara itu pelan tapi pasti, seperti panggilan dari sesuatu yang haus darah. Hutan Karangjati bukan tempat biasa. Warga sekitar menyebutnya alas peteng, hutan kegelapan. Sejak puluhan tahun lalu, tak ada yang berani masuk terlalu dalam. Banyak yang hilang tanpa jejak, terutama saat malam tanpa bulan. Aroma menyengat dari daun-daun busuk dan tanah basah menyelimuti langkah Pak Arya dan dua temannya. Meski memakai senter, cahaya tak menembus jauh. Rasanya kayak masuk ke mulut sesuatu, gumam Seno sambil merapal doa kecil. Semakin dalam mereka berjalan, semakin sunyi suasana. Tak ada suara jangkrik. Hanya suara langkah mereka, dan gemerincing rantai samar dari kejauhan. Dengar itu, tanya Darto, berhenti tiba-tiba. Mereka semua terdiam. Suara rantai terdengar lebih jelas, seolah ditarik dari arah dalam hutan, beradu dengan akar dan bebatuan. Bukan suara buatan, tapi seperti berasal dari sesuatu yang hidup. Pak Arya membuka peta tua yang ia bawa, menunjuk satu titik, rantai babi muncul dekat Sungai Mati. Mereka mempercepat langkah, melintasi akar-akar yang menjalar seperti urat raksasa. Bau amis mulai terasa di udara, dan sesekali kabut pekat menyelimuti tubuh mereka. Tak satu pun dari mereka bicara. Hati mereka seolah tahu, sesuatu sedang mengawasi dari kegelapan. Tiba di tepi Sungai Mati, sebuah aliran kering yang penuh batu dan tulang-tulang hewan kecil. Mereka mulai menyiapkan ritual pemanggilan. Pak Arya menaburkan garam dan serpihan tulang ayam hitam ke dalam lingkaran tanah. Darto menyalakan dupa, sementara Seno berjaga dengan keris terhunus. Langit semakin gelap.
Daun-daun mulai bergetar padahal tak ada angin. Tiba-tiba, terdengar suara berat seperti dengusan, diikuti suara rantai yang menyeret lebih cepat. Dari balik semak hitam di seberang sungai, dua mata merah menyala. Suaranya mendekat, tapi sosoknya belum terlihat jelas. "Jangan lihat matanya," bisik Pak Arya. Sosok itu akhirnya muncul. Seekor babi besar setinggi anak kecil, tubuhnya gelap berlendir, dan di lehernya tergantung rantai besi berkarat. Tapi ini bukan babi biasa. Bola matanya merah menyala, taringnya mencuat seperti anjing hutan, dan dari mulutnya menetes darah segar. Suara napasnya berat dan menyakitkan, seolah menanggung beban kutukan bertahun-tahun. "Itu dia," gumam Pak Arya, menahan rasa takut. Makhluk itu tidak menyerang, hanya berdiri di seberang sungai kering, menatap mereka dalam diam. Namun tiap tatapan seperti menelanjangi jiwa, membuat jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Tiba-tiba makhluk itu berteriak nyaring, suara seperti gabungan jeritan babi, manusia, dan suara besi yang beradu. Darto terpental ke belakang, mulutnya mengeluarkan darah. Pak Arya buru-buru mengambil segenggam tanah ritual dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Sosok rantai babi menghilang dalam kabut pekat, meninggalkan bau busuk menyengat dan suara rantai jatuh. Ketika kabut reda, di tengah lingkaran tanah itu muncul sebuah batu kecil berwarna hitam kemerahan, berdenyut seperti jantung hidup. Pak Arya memungut batu itu perlahan, dan sejak itu, dunia mereka mulai berubah. Mustika itu tak seperti batu biasa. Ketika Pak Arya menggenggamnya, permukaannya terasa hangat dan licin, seperti menyentuh kulit manusia. Warnanya merah gelap, nyaris hitam, tapi kadang berkedip seperti denyutan nadi. Batu itu terasa hidup. Seno yang melihat dari dekat tiba-tiba merasa mual dan kepalanya berdenyut hebat. "Batu ini, bukan sekadar benda mati," ucap Pak Arya pelan, seolah berbicara dengan makhluk yang ada di dalam mustika itu. Darto yang masih terbaring lemas menatap batu itu dengan mata ketakutan. "Jangan dibawa pulang, Arya." Batu itu ngelawan. "Aku lihat bayangannya, bukan babi. Tapi, manusia." Mereka memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Arya. Sepanjang perjalanan, suasana seperti berubah. Jalanan yang tadi dilalui terasa lebih panjang dan sunyi. Langit mendadak cerah walau malam belum usai. Tapi cahaya bulan terasa aneh, seperti lampu pabrik yang dingin dan mati rasa. Saat tiba di gerbang desa, anjing-anjing menggonggong serempak. Beberapa bahkan melolong ke arah tas Pak Arya, tempat mustika itu disimpan. Sesampainya di rumah, mereka segera mengunci semua pintu dan jendela. Pak Arya menyimpan mustika itu dalam kotak besi berlapis doa dari kertas kuning, warisan leluhurnya. Tapi malam itu, tak seorang pun bisa tidur. Suara rantai menyeret kembali terdengar, kali ini di luar rumah Pak Arya. Seno yang berjaga di ruang tamu melihat bayangan babi besar berjalan perlahan di balik tirai. Darto mengigau keras di kamar, menyebut nama-nama aneh yang belum pernah mereka dengar. Sementara Pak Arya hanya duduk diam di pojok ruangan, memandangi kotak besi itu. Dia belum puas, katanya. "Batu ini bukan pemberian. Ini hanya pinjaman. Dan tiap pinjaman, pasti ada harga." Udara mendadak pengap, dan seluruh lampu rumah mati bersamaan. Pagi harinya, mereka menemukan bekas cakaran di dinding luar rumah. Garis-garis dalam seperti diukir dengan kuku besi. Kotak tempat menyimpan mustika pun berubah, besinya berkarat seolah telah ratusan tahun terendam air. Anehnya, batu di dalamnya tetap bersih dan berdenyut pelan. Seno mulai gelisah dan berkata ingin pulang. Tapi Pak Arya mencegahnya. "Kita belum selesai. Batu ini akan menunjukkan sesuatu. Tapi kita harus sabar." Tak lama setelah itu, suara derit kursi terdengar dari dalam kamar Pak Arya, padahal semua sedang di luar. Ketika mereka masuk, kursi itu bergoyang sendiri, dan mustika mengeluarkan tetesan darah segar dari dalamnya. Pak Arya pun sadar, mustika itu bukan hanya pusaka, tapi wadah bagi sesuatu yang lebih jahat. Malam berikutnya, ia mengadakan ritual untuk mengenal penghuni batu. Darto dan Seno membantunya membakar dupa dari 7 hutan berbeda. Saat asap mulai mengepul, muncul bayangan babi di langit-langit rumah. Tapi saat dilihat lebih jelas, sosok itu berwujud manusia berkepala babi, memakai rantai besar di lehernya, dan matanya kosong tanpa jiwa. Sosok itu berkata dalam batin mereka, "Aku pelayan dari perjanjian tua. Siapa yang menahan batu ini, harus beri darah setiap bulan. Jika tidak, aku yang akan ambil nyawanya."
Pak Arya tak bisa tidur malam itu. Kata-kata dari makhluk di dalam mustika terus terngiang di telinganya. Siapa menahan batu ini, harus beri darah setiap bulan. Sambil duduk di depan mustika yang kini tersimpan dalam wadah perunggu, ia memandangi pantulan wajahnya yang tampak lebih tua dan letih. Di luar, angin bertiup kencang, dan dari balik jendela, terlihat bayangan besar seperti manusia, tapi merangkak. Arya sadar, ini bukan mimpi. Rantai yang berderak kembali terdengar, kali ini dari atap rumahnya. Suara itu seperti memanggilnya untuk melakukan sesuatu, memberi tumbal. Keesokan harinya, seekor ayam jago peliharaan Pak Arya ditemukan mati tergantung di pagar depan rumah, dengan leher terputus dan darahnya mengalir ke tanah membentuk simbol lingkaran. Seno dan Darto segera menduga bahwa mustika itu sedang menagih. Ini peringatan pertama, kata Pak Arya. Kalau kita diam saja, korban berikutnya bukan hewan. Darto yang sejak kejadian di hutan jadi pendiam mulai menyarankan untuk membuang mustika itu ke laut selatan. Tapi Arya menolak. Sudah terlambat. Batu ini memilih kita. Dan kita terikat sampai mati, atau sampai hutangnya lunas. Malam berikutnya, Pak Arya mencoba memberi persembahan darah ayam hitam ke mustika tersebut. Ia meneteskan darah segar ke batu, dan saat itu juga, batu itu bergetar pelan, lalu menyerap darah itu seperti spons. Tapi saat darah menyentuh permukaannya, terdengar jeritan samar dari dalam batu, seperti suara manusia yang kesakitan. Darto ketakutan. Itu bukan suara binatang, katanya. Batu itu lalu menyala merah terang dan seketika, bayangan siluman babi rantai muncul di dinding rumah, berjalan mengitari mereka 3 kali. Wujudnya kini semakin jelas, tubuh manusia dengan kuku besi, kepala babi menganga, dan rantai yang membara di lehernya. Sejak malam itu, semua cermin di rumah Pak Arya tak lagi memantulkan bayangan dengan benar. Kadang mereka melihat diri mereka sendiri dengan wajah membusuk, kadang terlihat sosok babi berlumuran darah berdiri di belakang. Seno mulai kehilangan akal. Ia berteriak saat melihat sosok siluman muncul di kamarnya dan mencoba menggigitnya. Ketika Pak Arya datang, kamar Seno penuh dengan bekas cakaran di dinding, dan di bawah tempat tidur terdapat ceceran darah yang entah dari mana asalnya. Mereka sadar, mustika itu bukan hanya meminta darah, ia ingin menguasai pikiran mereka, satu persatu. Pak Arya lalu membuka buku tua warisan leluhurnya yang bertuliskan aksara Jawa kuno. Di dalamnya ada satu mantra pemanggilan, dan satu kutukan pelepasan. Namun tertulis juga peringatan, barang siapa melepas rantai babi tanpa membayar hutang darah, akan dililit rantai kutuk, mati dalam keadaan dilupakan dan dikubur tanpa nama. Pak Arya menimbang, apakah ia bisa terus hidup seperti ini? Tapi di sisi lain, ia juga mulai merasakan keanehan. Warung kecil miliknya yang sebelumnya sepi, kini ramai tak henti. Uang datang mengalir, tanpa diminta. Mustika itu mulai memberi balasan. Tapi berapa harga yang harus dibayar selanjutnya? Dalam waktu 2 minggu setelah ritual pemberian darah pertama, kehidupan Pak Arya berubah drastis. Warung kecil miliknya tiba-tiba selalu ramai, bahkan tamu dari luar kota datang membeli barang-barang biasa dengan harga yang tak wajar. Setiap malam, uang dalam laci bertambah, bahkan tanpa tahu dari mana asalnya. Seno menyadari perubahan itu sambil berkata lirih, ini bukan rejeki, ini pengembalian dari pesugihan. Namun di balik keberuntungan itu, Pak Arya mulai sering mimisan tanpa sebab. Tubuhnya terasa berat, dan ia sering merasa seperti ada rantai yang membelit pinggangnya saat tidur. Mimpi buruk tentang darah, babi, dan lantunan mantra-mantra aneh makin sering menghampirinya. Darto yang awalnya mendukung, mulai merasa resah. Ia melihat Pak Arya berubah. Ia tak lagi suka bercanda atau sholat berjamaah di surau. Matanya cekung, suaranya berat, dan kadang berbicara sendiri di ruang belakang. Suatu malam, Darto melihat Pak Arya berdiri di depan cermin selama lebih dari 1 jam. Mulutnya komat kamit seperti berdoa, tapi tak jelas artinya. Ketika Darto mengintip, ia terkejut melihat bayangan di cermin bukan wajah Arya, melainkan wajah babi dengan mata merah menyala. Saat ia mundur, Pak Arya menoleh dan tersenyum, aku sudah dekat dengan puncaknya, tuh. Sedikit lagi. Seno, yang sudah lama merasa ada yang salah, menyarankan untuk berkonsultasi ke seorang ustaz yang dikenal ahli ruqyah. Namun saat mereka datang, ustaz itu menolak mentah-mentah. Saya tidak bisa ikut campur dalam perjanjian lama seperti ini. Itu bukan sekadar jin, itu iblis dari pesugihan rantai. Bila saya campur, keluarga saya ikut dilaknat. Ustaz itu hanya memberi satu nasihat, jika ingin selamat, tinggalkan segalanya.
termasuk rumah dan harta yang sudah didapat. Tapi apakah kalian siap hidup miskin kembali? Nasihat itu membekas, tapi juga membuat mereka sadar, mereka sudah terlalu dalam terjerat. Di hari ke-30 setelah ritual, kejadian mengerikan terjadi. Seorang pemuda yang sering nongkrong di warung Pak Arya ditemukan tewas di pinggir kali, dengan tubuh penuh luka seperti dicakar hewan besar. Anehnya, darahnya kering seolah diisap habis. Polisi datang, tapi tak menemukan jejak apapun. Warga mulai berbisik, mengaitkan kematian itu dengan Pak Arya. Apalagi malam sebelum kejadian, ada yang melihat bayangan babi besar berantai berjalan ke arah pemuda itu. Pak Arya hanya diam, lalu pulang ke rumahnya. Di kamar, ia mendapati mustika rantai babi itu bersinar lebih terang dari biasanya. Di dinding kamar, tergurat sendiri tulisan, darah dibayar. Kekayaan disempurnakan. Tapi kekayaan itu tak membawa damai. Setiap malam, Pak Arya harus menutup semua cermin. Rumahnya kini penuh dupa, sesajen, dan botol-botol darah binatang. Ia sudah tak makan seperti biasa. Ia hanya minum air kelapa dan sesekali makan hati ayam mentah. Semua itu dilakukan karena setiap kali mencoba hidup normal, suara dalam mustika kembali berteriak di kepalanya. Ia sudah kaya. Tapi kini ia terpenjara oleh janji setan. Seno dan Darto mulai membicarakan untuk meninggalkan Pak Arya, tapi hati mereka masih terikat karena rasa bersalah. Mereka tahu, puncak dari kutukan ini belum tiba. Dan sesuatu sedang bersiap untuk menagih harga yang sebenarnya. Warung Pak Arya makin ramai, namun aura yang menyelimutinya semakin pekat dan dingin. Para pelanggan mulai mengeluh, makanan terasa amis, kadang tercium bau daging busuk padahal semua bahan segar. Seorang pelanggan bahkan muntah darah setelah makan bakso di sana. Namun anehnya, tak ada yang benar-benar menjauhi warung itu. Seperti ada daya tarik yang memaksa mereka datang kembali. Malam hari, Seno membersihkan dapur dan menemukan genangan darah mengalir keluar dari celah lantai kayu. Ia buka papan kayu itu, dan mendapati kantong plastik penuh isi jeroan hewan dan rambut manusia. Arya, ini sudah gila, teriaknya. Tapi Pak Arya hanya menoleh dengan mata kosong, itu bukan jeroan biasa. Itu tumbal yang belum lunas. Beberapa hari kemudian, warga kembali digegerkan. Seorang ibu hamil yang pernah menolak menerima bantuan dari warung Pak Arya, ditemukan tewas di kamar kontrakannya. Tubuhnya kaku, wajahnya penuh luka cakaran, dan janin dalam kandungannya hilang entah kemana. Kasus ini menggemparkan seluruh desa. Polisi datang dan langsung mencurigai ada praktik ilmu hitam. Namun tidak ada bukti langsung yang mengarah ke siapapun. Seno dan Darto ketakutan. Mereka tahu, ini korban kedua. Mustika itu benar-benar mulai menagih jiwa sesuai perjanjiannya. Tapi Pak Arya hanya berkata pelan, kalian bisa mundur. Tapi aku sudah terlalu dalam. Aku harus lanjut sampai selesai. Saat malam tiba, suasana rumah Pak Arya makin menyeramkan. Setiap pukul 3 pagi, terdengar suara rantai diseret dari arah belakang rumah. Bayangan besar babi siluman mulai muncul bukan hanya di dinding, tapi berjalan melintasi pekarangan rumah. Beberapa warga yang tak sengaja melewati depan rumah Arya malam-malam mengaku melihat mata merah menyala menatap dari sela-sela ventilasi. Darto mulai mengunci kamarnya setiap malam dan tidur sambil memegang pisau. Namun ia tahu, itu tidak akan menyelamatkan mereka. Mustika itu tidak butuh perlawanan fisik. Ia merasuki pikiran dan merobek jiwa sedikit demi sedikit. Seno yang mulai gila karena tekanan, pergi diam-diam menemui dukun tua di ujung desa. Ia ingin melepas diri dari kutukan mustika. Namun sang dukun malah menolak mentah-mentah dan membakar sesaji yang dibawanya. Kalian sudah main dengan pesugihan paling laknat. Mustika rantai babi bukan benda duniawi. Ia tinggal di antara dua alam, dan membawa kontrak kuno. Tak bisa ditebus dengan tobat biasa. Harus ada yang mati atau batu itu dihancurkan dengan darah pemiliknya sendiri. Seno tercengang, kau maksud? Arya harus mati? Tapi sang dukun tak menjawab, hanya memberikan keris tua yang dibungkus kain hitam dan berkata, bila tiba waktunya, ini akan tahu kemana harus tertancap. Darto memutuskan untuk meninggalkan rumah Arya. Tapi sebelum ia pergi, malam itu ia melihat hal yang membuatnya tak akan pernah bisa tidur nyenyak seumur hidup. Dari kamarnya, ia mendengar suara isakan perempuan. Saat ia membuka pintu perlahan, ia melihat Pak Arya duduk di ruang tamu mengelus kepala seekor babi besar yang duduk seperti manusia, mengenakan kain kafan lusuh, dengan rantai membeli tubuhnya.
Sosok itu memandang Darto, lalu berkata dengan suara berat dan parau, "Jangan ganggu tuanku. Ia sudah menjadi bagian dari darahku." Darto gemetar, menutup pintu, dan pagi harinya pergi tanpa pamit. Ia tahu, Arya sudah bukan manusia biasa lagi. Setelah kepergian Darto, suasana rumah Pak Arya menjadi semakin gelap dan mencekam. Seno yang kini tinggal sendiri bersamanya mulai sering mendengar suara tangisan bayi dari arah loteng. Ia mencoba naik, namun selalu merasa langkahnya berat, seolah ada tangan tak kasat mata yang menariknya mundur. Suara tangisan itu terdengar lirih, pilu, dan mengerang seperti meminta pertolongan. Suatu malam, suara itu terdengar lebih keras dan diiringi suara rantai berderak. Ketika Seno memberanikan diri naik ke loteng, ia melihat boneka bayi tua tergantung di langit-langit dengan darah menetes dari matanya. Di bawah boneka itu, mustika rantai babi menyala merah menyilaukan, dan suara dalam kepalanya berkata, "Satu tumbal belum cukup. Satu lagi harus anak." Ketakutan Seno memuncak saat ia melihat sosok perempuan hamil yang melayang di dekat dapur rumah. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan perutnya terbuka dengan darah mengalir. Sosok itu menunjuk ke arah Seno, lalu menghilang dalam kilatan merah dari mustika. Tak lama setelah itu, malam-malam berikutnya dipenuhi mimpi buruk. Dalam mimpinya, Seno berada di hutan hitam penuh pohon mati, dikelilingi babi-babi berantai dengan mata merah. Mereka mengelilinginya, dan dari tengah lingkaran, muncul Pak Arya memegang bayi dalam posisi terbalik, hendak mengorbankannya ke altar berdarah. Seno terbangun dengan keringat dingin dan darah segar di telapak tangannya. Pak Arya kini semakin berubah. Ia jarang bicara, tubuhnya mulai ditumbuhi bulu-bulu kasar, dan kukunya menjadi hitam pekat seperti kuku binatang. Beberapa kali Seno memergokinya makan jeroan mentah sambil membaca mantra dari kitab hitam yang tidak diketahui asalnya. Ketika ditanya, Pak Arya hanya menjawab, "Aku sedang mempersiapkan jalan menuju puncak kekayaan." Tapi wajahnya tampak penuh penderitaan, seperti orang yang dipaksa melakukan sesuatu yang tak lagi bisa ditolak. Mustika rantai babi kini menempel di dada Arya, masuk ke dalam kulit dan berdenyut seperti jantung kedua. Seolah benda itu hidup dan menanamkan kekuatannya dari dalam tubuh. Satu malam yang sunyi, terdengar suara ledakan dari dalam rumah. Seno berlari ke ruang tamu dan mendapati Pak Arya menggigil. Tubuhnya penuh luka sayatan yang bergerak sendiri, seperti dicakar dari dalam kulitnya. Mustika rantai babi terlempar ke lantai dan bersinar sangat terang. Dari sinarnya muncul bayangan seorang bayi yang berdiri di ujung ruangan sambil menangis. Tangisannya menusuk hati, lalu berubah menjadi jeritan panjang. Tiba-tiba semua lampu padam, angin dingin menyapu ruangan, dan dari arah dinding terdengar suara berat, "Kau ingkar. Maka jiwa akan kembali ditagih." Tubuh Pak Arya terhempas ke dinding, pingsan dengan darah mengalir dari telinganya. Setelah malam itu, seluruh warga mulai menjauhi rumah Pak Arya. Warga menyebar cerita bahwa rumah itu angker dan dihuni makhluk gaib. Beberapa yang nekat lewat malam-malam mengaku melihat sosok bayi duduk di depan pintu, atau mendengar suara rantai diseret di dalam rumah. Bahkan seorang petugas ronda yang melintas pingsan karena melihat bayangan besar menyerupai babi berdiri tegak di atap rumah. Seno tahu waktunya hampir habis. Ia membuka kembali bungkusan kain hitam dari dukun di ujung desa, keris tua yang konon bisa memutus kutukan rantai babi. Namun dalam hati kecilnya, Seno tahu keris itu hanya bisa digunakan dengan menebus harga tertinggi, darah dari orang yang memulai perjanjian. Malam itu, Seno mengunci semua pintu rumah. Ia tak bisa lagi menunggu keajaiban. Tubuh Pak Arya semakin kurus dan matanya nyaris selalu memerah seperti orang kesurupan. Di dada kirinya, mustika rantai babi itu kini seperti menempel permanen, berdenyut seperti jantung tambahan. Saat Arya tertidur dengan napas tersengal, Seno membuka lemari tua dan mengeluarkan keris warisan dari dukun. Ia menggenggamnya erat, merapal doa pelan-pelan, sambil menatap wajah Arya. Tapi tepat saat ia hendak mendekatkan keris ke dada Arya, suara menggelegar memecah langit-langit rumah. Dari balik dinding, muncul kepala babi raksasa dengan mata merah darah, meraung sambil menyeret rantai api yang menyala. Rumah bergetar, kaca pecah, perabot beterbangan. Seno terpental ke dinding, keris terlepas dari tangannya. Sosok siluman babi setengah manusia itu muncul utuh, tubuh babi raksasa berdiri di dua kaki, mengenakan jubah hitam penuh simbol kuno, rantai membelit dari leher ke perut, dan bau busuk menyengat memenuhi ruangan. Sosok itu menatap Seno dengan kebencian, lalu berkata dengan suara seperti gergaji berkarat, "Darah bukan milikmu. Jangan campuri janji yang bukan kau buat." Seno memejamkan mata, membaca doa sekuat tenaga,
tapi siluman itu menyeret tubuhnya dan melemparnya ke loteng. Di loteng, Seno menemukan altar yang dibangun Pak Arya, tumpukan tulang kecil, darah kering, dan kain kafan yang sudah hitam oleh kutukan. Di tengah altar itu, mustika rantai babi bersinar sangat terang, mengambang perlahan. Ketika Seno mendekat, suara-suara roh tumbal mulai terdengar. Suara bayi menangis, perempuan merintih, hingga jeritan pria yang tidak dikenal. Keris yang tadi terlempar kini tiba-tiba ada di samping kaki Seno. Ia mengambilnya kembali, dan kali ini, dengan gemetar tapi yakin, ia berteriak memanggil nama Allah. Seketika, cahaya putih muncul di ujung loteng dan menantang cahaya merah dari mustika. Pertempuran gaib pun terjadi. Siluman babi muncul di belakang Seno, berusaha merebut mustika, tapi tangan Seno lebih cepat. Ia menusukkan keris langsung ke pusat cahaya mustika. Terdengar suara meledak, lalu jeritan panjang dari ratusan jiwa sekaligus. Mustika retak, lalu meledak menjadi debu merah. Tubuh siluman babi terbakar, dan sebelum menghilang, ia berteriak, kutukan ini belum selesai. Masih ada yang meneruskan. Tubuh Pak Arya ditemukan keesokan harinya, tergeletak di ruang tamu dengan kulit gosong dan mata melotot. Namun anehnya, tidak ada bekas api ataupun ledakan di rumah itu. Seno keluar dari rumah Pak Arya pagi harinya dengan luka bakar ringan dan tubuh lemah. Warga menemukannya terduduk di teras sambil memeluk keris tua. Rumah itu kini dijuluki rumah berdarah dan tak pernah lagi ditinggali siapapun. Seno pergi meninggalkan desa tanpa pamit. Sebelum ia pergi, ia sempat berkata pada seorang tetua desa, kalau suatu hari rantai itu muncul lagi, jangan sekali-kali kalian coba dekat-dekat. Bukan cuma nyawa kalian yang terancam, tapi seluruh garis keturunan kalian. Cerita itu pun menyebar luas, namun seperti biasa, rasa penasaran manusia tak pernah benar-benar habis. Dan di suatu kota, jauh dari desa, seorang pemuda membuka koper warisan dari pamannya, dan di dalamnya ada mustika merah tua dengan rantai melingkar. 3 bulan setelah kejadian di rumah Pak Arya, kota Purbalingga diguncang berita ganjil. Seorang pemuda bernama Bagas mendadak kaya raya setelah mendapat warisan dari pamannya yang baru saja meninggal misterius. Dalam waktu 2 minggu, Bagas membeli mobil sport, rumah mewah, bahkan menyewa puluhan pekerja untuk membangun villa di puncak bukit. Namun yang membuat orang mulai bergidik adalah pengakuan tetangganya. Setiap malam dari dalam rumah Bagas terdengar suara derak rantai dan dengkuran berat seperti babi besar. Mereka juga sering melihat sosok hitam dengan mata merah berdiri di jendela lantai 2. Bagas sendiri berubah menjadi pendiam dan matanya sayu, seolah tak tidur berhari-hari. Dalam buku harian pamannya, Bagas menemukan catatan ganjil, simbol-simbol kuno, gambar siluman babi dengan rantai menyala, dan kalimat yang ditulis dengan darah kering, yang menerima rantai, akan menerima darah. Di lemari rahasia, ia juga menemukan mustika merah tua terbungkus kain kafan, dengan rantai kecil melilit seperti ular. Saat disentuh, benda itu terasa hangat dan berdetak pelan, seolah memiliki denyut kehidupan. Malam itu juga, Bagas bermimpi dirinya berada di hutan hitam pekat, dikelilingi babi siluman yang memelototinya. Di tengah hutan berdiri altar batu, dan di atasnya, sosok pamannya dengan mata kosong, menunjuk ke arahnya sambil berkata, kini giliranmu. Bagas mulai dihantui bayangan siluman yang muncul di cermin dan genangan air. Mustika itu seperti menuntunnya secara perlahan. Ia tak bisa membuangnya, tak bisa menjualnya, dan setiap kali mencoba menghancurkannya, benda itu muncul kembali di kamar tidur. Rantai kecil pada mustika kini makin panjang setiap malam, seolah bersiap membelit. Bagas mencoba berkonsultasi dengan paranormal, tapi semua menolak setelah melihat mustika itu, dan salah satu dukun bahkan mendadak meninggal keesokan harinya karena mimpi dicekik rantai api. Ketakutan Bagas berubah menjadi obsesi. Ia mulai belajar tentang ritual pesugihan dari catatan sang paman. Dalam kegilaan dan keputusasaan, Bagas memutuskan menjalankan ritual itu demi lepas dari teror. Malam Jumat Kliwon, ia pergi ke hutan kecil dekat villa barunya. Ia membawa darah ayam hitam, dupa dari Thailand, dan mustika rantai babi. Ia membacakan mantra dari buku catatan sambil melingkari dirinya dengan garam dan tanah kuburan. Namun saat darah diteteskan ke atas mustika, bumi bergetar. Suara lolongan babi menggema dari arah pepohonan. Dan dari balik kabut muncul siluman yang sama persis dengan milik Pak Arya, kini lebih besar, lebih mengerikan, dan langsung menyatu dengan tubuh Bagas. Tubuh Bagas kejang-kejang, matanya menyala merah, dan darah menyembur dari mulutnya. Keesokan harinya, villa mewah milik Bagas terbakar tanpa sebab. Petugas hanya menemukan bekas rantai hitam hangus melingkar di lantai. Tak ada jenazah,
hanya mustika merah yang utuh di tengah abu. Beberapa warga melihat sesosok pria berjalan di pinggir kota dengan rantai melilit lengan dan mustika menyala di dada, seperti arwah penasaran yang belum selesai tugasnya. Legenda pun kembali hidup. Jika mustika rantai babi telah memilih pewarisnya, tak akan ada jalan keluar. Kecuali darah-darah keluarga, darah tak berdosa. Dan malam itu, di kota lain, seorang anak kecil menemukan sebuah benda merah bersinar di bawah kolong lemari warisan milik kakeknya. Di sebuah kota kecil bernama Wonosobo, seorang anak bernama Rino, baru berusia 9 tahun, menemukan benda aneh di bawah lemari tua warisan almarhum kakeknya. Mustika merah tua dengan guratan menyerupai rantai itu bersinar lembut dalam gelap. Saat disentuh, benda itu terasa hangat dan tiba-tiba menempel di telapak tangan Rino. Ibunya yang melihat langsung berteriak dan menarik tangan Rino, tapi mustika itu tak bisa dilepaskan. Sejak saat itu, Rino mulai mengalami perubahan. Ia tidur sambil bergumam dalam bahasa asing, sering berjalan di malam hari, dan matanya terkadang berubah merah saat marah. Tak ada yang tahu bahwa kutukan itu telah berpindah. Sementara itu, Seno yang telah meninggalkan desa dan tinggal di Jakarta, mulai bermimpi buruk kembali. Dalam mimpinya, ia melihat wajah Bagas terbakar api, memanggil namanya dengan suara dua lapis, suara manusia dan suara siluman. Seno pun tersadar bahwa kutukan belum selesai. Ia kembali ke desa, mencari tahu keberadaan mustika itu, hingga akhirnya mendengar kabar dari seorang kolektor benda gaib. Mustika itu telah terlihat di Wonosobo, di tangan seorang anak kecil. Seno segera pergi ke sana, membawa kembali keris tua dan mantra pelindung. Tapi batinnya gemetar, mustika itu kini memilih anak tak bersalah sebagai wadahnya. Rino semakin tak terkendali. Ia bisa membuat benda bergerak tanpa disentuh, membuat suhu ruangan turun drastis, dan mulai berbicara sendiri dengan teman dari hutan. Dalam satu kejadian, ia ditemukan di tengah malam berdiri di atas genteng rumah, memandangi bulan sambil melilitkan rantai plastik ke tubuhnya. Ibunya ketakutan dan meminta bantuan orang pintar. Tapi seperti sebelumnya, tak satu pun sanggup mendekat. Tubuh Rino dipenuhi simbol aneh yang muncul sendiri seperti ukiran. Ketika Seno tiba di rumah itu, ia terdiam menyaksikan mata bocah kecil itu menyala merah menyala. Mustika itu benar-benar telah menyatu. Dengan hati berat, Seno mencoba menyadarkan Rino, membujuk mustika untuk keluar dari tubuh anak itu. Ia membaca doa dan mantra, memercikan air doa dan garam suci, namun tubuh Rino malah menggeliat, melayang, dan berbicara dalam bahasa siluman. Aku telah memilih. Anak ini pewaris. Jangan ganggu, atau kau akan kutarik kembali. Rantai hitam muncul dari pergelangan tangan Rino dan menghantam Seno hingga terlempar ke dinding. Di saat terakhir, Seno memutuskan untuk tidak melawan, tapi justru memeluk Rino dan membaca doa dari dalam hatinya. Tangisan Rino pecah, mustika itu bergetar, dan selama beberapa detik, rumah itu diselimuti cahaya putih dan merah bersilang. Ketika cahaya itu padam, Rino pingsan dan mustika jatuh dari tangannya, retak di 3 bagian. Seno mengambilnya dengan hati-hati dan membungkusnya dalam kain kafan, lalu menguburnya di tempat paling sunyi di hutan Gunung Sumbing. Namun ia tahu, kutukan tidak benar-benar hilang. Malam itu, angin berbisik, jika manusia kembali rakus, aku akan kembali. Kini, setiap gerhana bulan, beberapa orang mengaku melihat babi hitam bermata merah berjalan di tepi hutan, dengan rantai berderak membeli tubuhnya. Dan legenda terus hidup, berbisik di antara para pencari pesugihan. Jangan pernah menawar mustika rantai babi, jika kau belum siap kehilangan semua, termasuk jiwamu.